Hai, welcome back to our channel again. Barengan sama aku ya, Sinta, dan juga di video kali ini kita akan bahas peserta-peserta Miss Universe 2018 yang menurut kami pesaing beratnya Sonia Ferdina Citra. Buat kamu yang kepo, keep on watching. Oke teman-teman, disclaimer dulu bahwa yang kita akan sebutkan ini adalah depend on our opinion sebenarnya. Jadi kalau kamu punya pendapat yang beda, terus di komen aja negara mana dan kenapa. Kita nggak menyebutkan dari yang paling kita kuatkan atau yang paling nggak kuat, random order aja. Karena kita tahu mereka masing-masing punya kekuatan masing-masing. Benar. Oke, yang pertama kita punya Jepang. Jepang ini diwakili oleh seorang gadis bernama Yumi Kato. Dia lahir di Jepang, terus kabarnya pernah tinggal di Malaysia dan dia tuh menguasai berbagai bahasa. Dia menguasai bahasa Jepang, Cina, bahasa Inggris dan juga bahasa Melayu. Awalnya Yumi ini pas awal terpilih tuh kayak bocah banget, kayak masih remaja yang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dengan hasil photoshootnya dia di bawah National Director yang baru, Hiroko Mima, Miss Universe Jepang 2008. Ini si Yumi ini terlihat lebih high fashion, terus lebih strong juga karakternya. Kelihatan transformasinya. Iya benar. Terus yang aku suka dari Yumi ini adalah dia suka membagikan kegiatan-kegiatannya ketika dia itu traveling. Yang paling buat aku menarik adalah ketika dia jadi Giraffe Ranger di Kenya. Dia mengkampanyekan tentang konserv jerapah ya? Iya, antisipasi kepunahan di jerapah. Dari segi kepribadian dia sepertinya menarik. Kalau di foto dia juga udah high fashion, bertransformasi lah. Oke, next. Yang kedua, ya baru aja kemarin terpilih. Dengan stage yang luar biasa. Keren banget. Parah banget, keren banget. Yaitu dari Afrika Selatan, Tamarin Green. Selain dia cara education bagus banget, jadi dia seorang medical students. Itu sangat-sangat tercermin dari Q&A yang dilakuin waktu final kemarin. Dia menggunakan medical knowledge-nya sebagai dasar jawabannya. Menunjukkan bahwa si Tamarin ini itu tulus. Advokasinya nggak dibuat-buat, karena memang dia menggunakan ilmu yang dia dapat selama dia kuliah. Dia termasuk cerdas juga karena untuk merelate pengetahuan eksak dengan jawaban-jawaban seperti itu susah banget buat orang yang tidak terlalu memahami ilmunya. Apalagi tahun lalu juga Demi menang ya dari South Africa, jadi ini juga faktor sash-nya juga lumayan kuat. Dan kelihatan juga dari pihak organisasinya Miss South Africa ini nggak main-main untuk menggarap packaging acara dari finalis-finalis juga. Oke kan? Oke. Korea dan berbagai kuda. Next. Kita punya Miss USA Sarah Rose Summers. Jadi kenapa kita memfavoritkan, mengidolakan si Sarah Rose Summers ini? Karena dia itu secara personality bagus banget. Dia bisa membawa panggung hidup gitu. Dia itu kayak peserta whole package-nya versi MG gitu gak sih? Public speaking bagus, pendidikan bagus, dan kepercayaan diri dia untuk tampil di panggung, gimana dia menikmati panggung itu bener-bener nothing tulus gitu loh, ya nggak sih? Having fun on stage. Bener. Terus dia juga lucu. Dan kalau buat teman-teman yang belum nonton tentang video kita terkait dengan Miss USA, cek di sini. Kekurangan si Sarah ini adalah menurut aku dari segi tinggi badan sedih. Karena kan tahu sendiri ya, wakil kita aja tingginya 170-an lebih. Catriona Gray juga, Tamarin Green juga. Next comes from Asia, Southeast Asia to be exact, from Philippines, Catriona Gray. Jadi ini juga contender yang very strong ya. Public speaking good, smart yes, sporty yes, sabuk hitam karate bener. Dia pernah dapat sertifikat musik kalau nggak salah. Berkeley College. Jadi kayak institut musik di Boston yang itu emang terkenal sih dalam dunia permusikan. Terus dia punya concern yang cukup tinggi dalam bidang pendidikan, dari project-projectnya dia, dari jawaban-jawabannya dia pun. Karena mungkin basicnya kan dia penyanyi, artis.
Jadi dia udah sering tampil nih di depan panggung, dia udah menguasai jam terbangnya menguasai panggung tuh udah makanan dia banget lah. Jadi nggak heran kalau dia ketika tampil di depan panggung, jawab Q&A, super confident. Evening gown pun atau scene udah nggak kaku lagi, udah nggak kaku karena emang dia itu keseharian dia banget untuk tampil di panggung, dan di TV. Itu modal banget ya, soalnya meskipun kamu sepinter apapun, tapi kalau ketika di stage kalian grogi, itu ilmu kalian bisa nggak keluar. Tapi lagi-lagi setiap orang pasti punya kekurangannya di kayak. Kalau menurut aku, si Catriona ini sometimes a bit terlalu confident. But it counts, dia termasuk layak untuk diperhitungkan sebagai saingan Sony. Betul. Next. Yang terakhir kita juga punya wakil dari Asia Tenggara yaitu Vietnam. Namanya Henny, kan pemenang dari ajang Miss Universe Vietnam 2017 yang dimahkotai oleh Pham Nguyen Binh. Berusia 25 tahun, merupakan seorang model, pernah tergabung menjadi finalis Vietnam's Next Top Model tahun 2015. Kenapa dia ini pantas untuk diperhitungkan sebagai strong contender adalah karena setiap kali lihat si Henny ini, aku terlihat langsung membayangkan Miss Universe China 2017 dari segi potongan rambut, sama-sama punya background model. Si Roxette ini, si Miss Universe China 2017 ini kan dia melenggang dengan manja ya di top 16 Miss Universe tahun lalu. Agak-agak unpredictable sebenarnya dia ini, mengalahkan wakil kita Bunga Jelita. Jadi ketika lihat Henny ini takutnya karena dia sangat high fashion. Itu terjadi lagi gitu. Dia punya karakteristik yang setiap kali orang lihat tuh langsung Vietnam, dari segi potongan rambut, dari segi muka. Dia berani menggunakan potongan rambut seperti itu di Miss Universe juga nggak umum ya kan? Iya benar. Dan itu berarti dia confidence-nya udah tinggi banget. Jadi itu tadi our strong pick. Two early hot picks. Super early pre-hot picks. Buat teman-teman, menurut kalian negara mana sih yang menjadi strong contender untuk Indonesia yang akan diwakili oleh Sonia Vergina Citra? Apakah kalian setuju dengan kita atau kalian punya jagoan sendiri? Menurut kalian? Menurut kalian gimana? Terus di kolom komen ya. Atau mungkin kalian juga punya ide harusnya Sonia ini mulai memperbaiki apa sih gitu? Mulai start dari mana sih? Karena to be honest, kalau lihat Sonia sekarang tuh aku lebih suka sih, karena dia lebih confident. Dia kalau senyum udah senyum lebar, dan lihat bagaimana dia berinteraksi. Getting better. Iya, getting better. Dan itu juga menunjukkan bahwa dia tuh memang learning loh. Usahanya belum selesai. Let's see. Berdoa. Karena itu wakil kita juga. That's it from us in this video. Don't forget to like, comment dan subscribe. Turn on the notification biar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan share ke teman-teman yang mungkin belum kenal sama kita. Bye. Bye.